warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin tamu undangan yang berbahagia, izinkan kami memimpin doa menurut agama Islam. Bagi saudara-saudara kami non-muslim dipersilakan untuk berdoa menurut keyakinannya. Mari sejenak kita tundukkan kepala, kita usukkan hati, seraya bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas semua karunia yang telah Engkau anugerahkan, serta atas izin dan perkenan-Mu, sehingga Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Luwu dapat melaksanakan sosialisasi pemindahan aktivitas bongkar muat peti kemas dari Pelabuhan Lalong Luwu ke Pelabuhan Tangkian. Ya Allah Tuhan yang melembutkan hati, jauhkan kami dari iri dan dengki, jauhkan kami dari amarah yang membakar diri, jauhkan kami dari saling mencaci, jauhkan kami dari niat saling mencabik dan merusak negeri. Ya Allah yang menciptakan segala yang serba indah, Ya Allah yang menciptakan Kabupaten Banggai Negeri Harapan, jadikan rapat hari ini merupakan solusi terbaik untuk masa depan daerah Kabupaten Banggai yang kami cintai. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, paparan materi terkait kajian teknis pemindahan aktivitas bongkar muat peti kemas dari Pelabuhan Luwu ke Pelabuhan Tangkian. Kepada Bapak Mustafa dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan sebagaimana undangan yang disampaikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai, Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Banggai, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Banggai, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Banggai, Analis Kebijakan Umum Kabupaten Banggai, Kepala Bagian Sumber Daya Alam serta Kabupaten Banggai, Bagian Hukum Kabupaten Banggai, Kasih Intel Kajari Banggai, Kasih Intel Kasat Intel Intel Polres Banggai, Kasih Intel Kodim 1308 Luwu Banggai, Camat Luwu, Camat Kintong, Kapolsek Luwu, dan Ramilwu Kapolsek Kintong, pimpinan perusahaan pelayaran yang melaksanakan kegiatan aktivitas peti kemas baik yang di Luwu maupun di Wilker Tangkian, Ketua TKBM Teluk Kalong beserta pengurusnya yang hadir, Ketua UUPJ
Teluk Lalong Pelabuhan Tangkian, Ketua APBMI Banggai, Ketua BEM Unis Muluk yang sempat hadir sesuai dengan undangan. Kami diberikan kesempatan oleh pimpinan untuk kembali lagi sesuai dengan arahan yang disampaikan Bapak Bupati melaksanakan petunjuk dari surat Dirjen untuk kembali proaktif melaksanakan sosialisasi. Jadi itu Pak yang menjadi landasan untuk kita kembali lagi hadir di tempat ini sesuai yang diarahkan tadi disampaikan oleh Bapak Pelaksana Harian bahwa apapun hasil yang kita peroleh pada hari ini tetap akan disampaikan ke Pak Bupati karena beliau berpesan kemarin kalaupun ada permasalahan yang belum selesai hendaknya itu dilaporkan ke beliau sehingga nanti kita akan mendapat petunjuk dan arahan dari beliau terkait surat yang kami sampaikan. Kami juga akan melaporkan hasil pertemuan kali ini kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Kantor BP Kelas 2 Luwu guna menjawab atau melaksanakan perintah yang disampaikan ke kami untuk dalam waktu 1 bulan kita melaksanakan atau proaktif melaksanakan sosialisasi. Baik itu mungkin sekedar penunjukan dari kami. Selanjutnya kami akan mencoba mengurai kembali pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Luwu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai kajian untuk bagaimana tahapan ini sehingga pemindahan aktivitas kegiatan bongkar muat PT Kemas di Luwu akan dipindahkan ke Tangkian. Baik, lanjut slide pertama kita. Bahwa konsep awal dari pembangunan Pelabuhan Tangkian dibangun untuk mengembangkan Pelabuhan Luwu. Itu dulu yang pertama. Dan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dengan dihibahkannya lahan di Pelabuhan Tangkian untuk dibangun fasilitas perhubungan berupa Pelabuhan Tangkian guna mendukung aktivitas pelabuhan di Luwu yang tidak tertampung atau dalam pengembangannya ke depan. Itu yang pertama dulu Pak, yang menjadi pertimbangan kita sehingga aktivitas yang ada di Luwu ini nanti akan dipindahkan ke Tangkian. Memiliki total panjang dermaga 200 meter, dibangun dengan 2 segmen, serta memiliki lapangan penumpukan 7,88 hektar, serta kedalaman dermaga 7 sampai dengan 12 meter low water spring, menjadi fasilitas yang dibangun dengan anggaran rakyat ratusan miliar. Fasilitas perhubungan yang ada di dermaga Tangkian yang saat ini dianggap oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut belum maksimal dilaksanakan, sehingga dianggap perlu untuk memaksimalkan fasilitas yang ada di Pelabuhan Tangkian dengan memusatkan seluruh kegiatan kontainer yang ada di Luwu untuk dilaksanakan di Pelabuhan Tangkian. Itu mungkin yang pertama Pak. Saya lanjut di slide yang kedua. Bahwa Tangkian ini menjadi salah satu wilayah kerja dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Luwu. Wilayah kerja ini Pak dievaluasi 2 tahun sekali untuk memastikan bahwa daerah itu masih layak menjadi wilayah kerja atau ditingkatkan statusnya menjadi unit penyelenggara pelabuhan atau menjadi kantor kesabandaran dan otoritas pelabuhan. Jadi ini ada evaluasi yang dilakukan dan saat ini Tangkian itu menjadi salah satu wilker potensial yang ada di wilayah kerja kantor unit penyelenggara pelabuhan Kelas 2 Luwu. Itu yang kedua. Dari 4 perusahaan pelayaran yang melaksanakan kegiatan bongkar muat PT Kemas di Pelabuhan Luwu, 2 masih di Luwu dan 2-nya masih di Tangkian. Selama ini sudah berjalan dengan normal. Itu yang pertama digarisbawahi. Namun kondisi di Pelabuhan Luwu tidak serta-merta hanya melaksanakan aktivitas pelabuhan atau bongkar muat kontainer Pak. Kita juga diwajibkan untuk melakukan pelayanan lain, misalnya pelayanan embarkasi dan debarkasi penumpang, tiba dan berangkatnya penumpang Pak. Apalagi Luwu juga menjadi
salah satu prioritas pelabuhan singgah dari program tol laut yang merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Luhuk ini masuk, Pak. Keadaan ini yang membuat bagaimana Luhuk itu menjadi semakin tinggi aktivitasnya, Pak. Data yang kami miliki, per bulan itu Luhuk memiliki 300 call panggilan kapal masuk yang harus kami layani. Saat ini Luhuk ini melayani juga pelabuhan yang dilaksanakan oleh pelabuhan penyeberangan. Jika diakumulasikan dengan pelabuhan penyeberangan, Pak, ada 350 call panggilan alur kapal yang masuk di pelabuhan Luhuk dengan kondisi pelabuhan yang bisa kita lihat di layar ini, Pak. Bagaimana layar atau alur masuk dari pelabuhan Luhuk? Lebar alur yang dilalui ini, Pak, dari 200 meter potensialnya kurang lebih 80 meter saja, Pak. Di alur yang ada kapal Silong Kabila atau Tolau itu hanya ada 80 meter. Ini kajian teknis, Pak, data. Kita bukan berbicara apa, ini data yang ada di kami dan ini fasilitas. Ini sehingga yang mendasari kemudian tangkian dimunculkan untuk membackup hal yang tidak bisa dilaksanakan oleh pelabuhan Luhuk. Itu, Pak. Di Luhuk sendiri punya fasilitas 154 meter panjang dermaga, tangkian 200 meter panjang dermaga. Lapangan penumpukannya kurang dari 1 hektar, Pak, yang ada di pelabuhan Luhuk. Kedalaman dermaganya 7 meter 200 feet diukur saat posisi surut terendah, maksudnya. Kedalaman alur tadi, lebar alur 170 meter, Pak. 200 meter sampai dengan di ramu-ramu yang ini, Pak. Maksimal yang bisa digunakan cuma kurang dari 100 meter, Pak. Dan alur ini dipastikan tidak bisa dilalui bersamaan oleh kapal dengan berbobot 5.000 berterus ke atas. Tidak bisa, Pak. Artinya dalam posisi berpapasan itu tidak bisa, Pak. Dari kapal yang ada di dalam menunggu keluar dulu yang satu baru bisa masuk yang satu untuk bobot kapal di atas 55.000. Dan hal ini dimiliki oleh kapal kontainer. Itu, Pak, salah satu juga pertimbangan yang dari kami. Kalau yang terjadi sekarang ini, Pak, dengan posisi kapal Silong Kabila ada di dalam, otomatis pelabuhan kapal kontainer harus menunggu di luar dulu, Pak. Belum bisa masuk bersamaan. Di sisi lain, Pak, kita diperintahkan memangkas estimasi operasional kapal dalam rangka mempercepat alur transportasi serta bongkar muat penumpang. Namun kita dihadapkan dengan kondisi yang ada ini, Pak. Bagaimana ketika kapal disuruh mengantri berhari-hari di luar dulu, baru bisa masuk ke dalam hanya untuk menunggu kapal penumpang selesai melaksanakan kegiatan. Namun ini, Pak, harus kami laksanakan. Tidak bisa tidak dilaksanakan. Karena ini perintah dan fungsi dari pelabuhan itu. Sekarang kami memiliki 2 fasilitas pelabuhan yang ada di dalam wilayah kerja kami, Luhuk dan Tangkian. Dan kami akan melaksanakan pengembangan salah satu pelabuhan yang kami miliki, Pak, yang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut miliki, untuk supaya bisa mengcover fungsi-fungsi pelabuhan yang belum bisa maksimal kami laksanakan di Luhuk. Itu, Pak, menjadi pertimbangan dari kami juga, Pak. Jadi yang selama ini, Pak, yang disampaikan ini ada data, Pak. Ini realnya yang ada di lapangan dengan kondisi yang seperti ini. Posisi kapal yang di atas itu, Pak, kapal yang kandas, Pak, yang di ujung atas. Nanti kami sampaikan bagaimana data yang kami miliki tentang insiden kapal yang terjadi di pelabuhan Luhuk. Lanjut, Pak, slide berikutnya. Karakteristik pelabuhan Luhuk ini, Pak, alur pelabuhan masuk ke dalam satu mulut atau satu alur itu digunakan oleh 3 penyelenggara pelabuhan di dalamnya, Pak. Satu pelabuhan rakyat dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Banggai, keduanya pelabuhan penyeberangan dikelola oleh pemerintah provinsi, dan satunya lagi kami penyelenggara pelabuhan Luhuk dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Satu alur, Pak, digunakan oleh 3 penyelenggara pelabuhan. Mungkin di Indonesia ini menjadi langka, bukan tidak ada, tapi menjadi langka, Pak. Satu alur digunakan oleh 3 penyelenggara pelabuhan. Namun ini yang terjadi di Luhuk, Pak, dan ini harus kami laksanakan. Tugas kami menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan dengan posisi ini, Pak, dipertaruhkan untuk ini, Pak, untuk aktivitas kegiatan ini. Ketika ada kapal yang tanya seperti ini, Pak, apa yang bisa kami lakukan? Kerugian berapa yang harus dilakukan ini, Pak? Walaupun ini perlu mendapat kajian apakah kesalahan atau dari pemilik kapal atau apa, tapi dengan kondisi
alur masuk yang seperti ini Pak. Hal-hal ini sangat mungkin terjadi Pak. Belum lagi ditambah dengan kondisi cuaca pada saat melakukan olah gerak kapal Pak. Jadi yang real sekarang yang terjadi di Luwuk adalah kapal kontainer wajib menunggu di luar ketika ada aktivitas kapal penumpang. Itu bisa dicek di lapangan. Kapal kontainer wajib menunggu. Belum lagi Pak, pada saat menunggu posisi air surut, otomatis 1 hari berikutnya baru bisa sandar Pak. Belum bisa langsung sandar. Itu Pak yang menjadi. Lanjut. Ini Pak, data insiden kapal yang terjadi di Pelabuhan Luwuk. Didominasi dengan kapal kandas Pak. Bahkan Tilong Kabila menabrak rambu suar waktu masuk. Pertimbangannya alus lebih dan lain-lain. Tentu ada yang bertanya, mungkin banyakkan yang ini kenapa banyakkan lolosnya daripada tidak. Tapi itu kan bukan bisa menjadikan bahwa kita tidak mewaspadai yang hal ini Pak. Secara teknis ini ada di kami Pak yang melaksanakan. Bagaimana kondisi itu dengan ada pemukiman penduduk juga di pinggir-pinggirnya Pak. Sekarang yang belum terjadi, yang terjadi cuma kapal kandas Pak. Bagaimana kalau menabrak pemukiman penduduk Pak? Pasti tidak ada yang mau bertanggung jawab, dan kami yang disuruh bertanggung jawab untuk hal-hal ini Pak. Tidak mungkin Pak disuruhkan ke orang lain, kami yang harus disuruh menjabarkan bagaimana yang kondisi yang ada di kita saat ini. Itu Pak. Dari data ini Pak, yang terbaru kemarin ini tanggal 1 bulan 10 2023, kapal Kendaga Nusantara 13 kontainer proyek program tol laut menabrak dermaga Pak. Menabrak saat akan olah gerak masuk. Itu juga dengan kondisi clear di dalam, tidak ada kapal lain yang melakukan aktivitas. Yang toleransi kami lakukan pada saat ini Pak, kalau ada kapal kargo bolehlah kami masukkan sama-sama dengan kapal kontainer. Itu toleransi Pak. Tapi kalau kapal Tilong Kabila dengan kontainer Pak, tidak akan bisa Pak. Tidak akan bisa. Nakoda tidak bersedia menyandarkan kapal di Luwuk. Dan kalau itu dilakukan Pak, bagaimana status penyelenggara pelabuhan? Tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran ketika kapal melaksanakan aktivitas di sini Pak. Itu hal-hal yang perlu. Ini menjadi pertimbangan juga Pak yang kami sampaikan. Di samping pertimbangan-pertimbangan lain yang disampaikan. Lanjut slide Pak, ada kelengkapan. Kapal ini Pak, posisi sudah kandas naik di atas karang. Ini Pak. Sandar naik di atas karang Pak. Lanjut. Ini posisinya Pak, bagaimana jarak dengan perumahan pemukimannya orang Pak. Untuk dia melintang di laut Pak, bagaimana kalau dia melintang di belakang-belakang rumahnya, kita punya saudara-saudara yang ada di situ Pak. Lanjut. Ini Pak posisi gambar dari atas kapal yang baru di atas karang Pak, sementara rambu suar ada di belakangnya Pak. Dia sudah melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin untuk olah gerak Pak. Namun karena kondisi dengan cuaca dengan apa, siapa bisa menjamin Pak dia bisa terlaksana dengan aman? Ini Pak yang dari apa? Lanjut. Selanjutnya pertimbangan yang berikutnya adalah bahwa TKBM yang melaksanakan kegiatan di Pelabuhan Luwuk ini satu TKBM, hanya TKBM Teluk Laut. Kemudian ada unit usahanya di Tangkian, sehingga ini juga secara hemat Pak harusnya tidak menjadi masalah Pak, karena ini dilaksanakan oleh satu Pak yang direkomendasikan oleh kantor PP kelas 2 Luwuk. Bagaimana kemudian teknisnya nanti ke bagian pekerjaan, harusnya Pak TKBM Teluk Laut bisa mengolah itu Pak, bisa mengolah Pak bagaimana sistem kerja dengan apa-apa semuanya, sehingga Direktur Jenderal Perhubungan Laut saat kami melaporkan ditanyakan Pak berapa TKBM yang beraktivitas di sana, apakah sesuai dengan SKB 2 Dirjen 1 Deputi bahwa satu pelabuhan satu TKBM? Ya. Terus masalahnya di mana? Satu TKBM mengelola satu pelabuhan harusnya secara administrasi, secara manajemen Pak bisa dilaksanakan Pak. Harus bisa kita laksanakan itu Pak. Bagaimana pembagian kerja, sistem dan lain-lain. Saya rasa pengurus TKBM sekarang yang lebih paham Pak daripada kami Pak. Ada pembina-pembina di situ terkait dengan kelembagaan, ada dengan ketenagakerjaan, rekan-rekan dari dinas ketenagakerjaan. Ini sudah membuka ruang Pak. Kita tidak menyalahi aturan menerbitkan 2 TKBM di dalam Pelabuhan Luwuk Pak, karena kita harus tetap konsisten untuk 1 TKBM di Pelabuhan Luwuk. Adapun teknis pelaksanaannya kemudian berkembang sesuai dengan unit usahanya masing-masing, monggo Pak silakan. Itu memang haknya Bapak-bapak Ibu. Namun internal ke dalamnya harusnya Pak didesain secara bagus oleh pengurus Pak.
Bagaimana pembagian pekerjaan? Kalaupun ini 2 TKBM yang beroperasi di sini Pak, itu lain perkara Pak. Pasti ada kepentingan dari 2 masing-masing. Cuma kan kita orang diuntungkan Pak. Ini 1 TKBM. Mari kita bicara baik-baik Pak di internalnya TKBM. Bagaimana sistem kerja yang dibangun secara bagus di situ di dalamnya Pak. Bagaimana induk memanage UPJ-nya Pak. Satu rangkaian kulit organik yang ada di bawahnya induk TKBM yang di dalamnya itu Pak. Kami berharap bahwa ini bisa dikelola baik dan ini juga menjadi pertimbangan kenapa bisa digunakan cuma 1 TKBM ya Pak, tidak 2. Jadi potensi itu seharusnya Pak minimal untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pak, itu mungkin dari sisi TKBM. Selanjutnya, ini Pak TKBM berdasarkan SKB 2 Dirjen Pak, ada penjelasan terkait dengan UPJ-nya apa semua. Saya rasa juga Bapak juga lebih paham karena panduan ini Pak masih dalam perjalanan belum berubah. Bagaimana itu posisi TKBM yang diregistrasi dengan apa semuanya ketika melaksanakan di pelabuhan harus punya persyaratan teknis dan administrasi, kemudian diregistrasi dan mendapat rekomendasi. Mendapat rekomendasi yang pertama dari unit penyelenggara pelabuhan. Lanjut Pak, tentu tadi sempat juga disampaikan bahwa kita juga membuka ruang untuk solusinya. Namun di samping solusi yang kami tawarkan, kami juga bersedia menerima saran dan masukan terkait solusi itu. Karena sesuai dengan penyampaian dari Pak Bupati, kita terbuka Pak untuk mencarikan solusi terbaik bagi terkait permasalahan yang sedang kita laksanakan atau kita alami saat ini. Ada yang mungkin masih simpang siur terkait kemarin berkembang bahwa terkait jumlah keanggotaan Pak. Jadi yang kami sampaikan itu adalah anggota TKBM yang didaftarkan untuk diregistrasi ke kami Pak. Tertanda tangan Ketua TKBM, Sekretaris TKBM, tertanggal. Ada data yang kami sampaikan di sini Pak, bahwa jumlah TKBM yang disampaikan untuk TKBM Teluk Lalu ini 194. Memang ini didaftarkan untuk diregistrasi tanggal 14 Juli 2022. Kan setiap selesainya 2 tahun sekali. Kami mungkin menunggu nanti updatean 2 tahun sekali. Bagaimana Pak dengan keberadaan ini? Tapi ketika kami menyampaikan data yang ini Pak, ini data yang Bapak sampaikan. Ini untuk TKBM Teluk Lalu. Ada juga TKBM yang dari unit usahanya Pak. Ada di sini, cuma ini data sudah lama juga disampaikan ke kami Pak. Yang ada ini jumlahnya 179. Ada datanya ini Pak. Kami tidak mengkopi, ini masih data yang memang disampaikan ke kami. Jadi kalaupun beredar terkait data ini Pak, justru ini kami menyampaikan data yang disampaikan ke kami Pak. Bukan kami yang mengada-ngada data ini Pak, ini data yang disampaikan ke kami Pak. Pesan kemarin para pembina yang menyampaikan rapat, tolong disajikan data yang realnya Pak. Ini real data Pak ke kami yang disampaikan tertantangan Ketua dan Sekretaris. Terkait solusi yang kemarin mungkin sudah juga berkembang bahwa bagaimana nanti pemusatan kegiatan bongkar muat setelah Pelabuhan Luwu dipindahkan, terkait aktivitas kontainernya dipindahkan, maka aktivitas kontainer di Pelabuhan Luwu ini otomatis tidak ada lagi yang untuk kontainernya. Jadi lapangan ini ibarat free. Ini mau kami tawarkan. Karena Luwu sendiri kan belum ada depo peti kemasnya yang untuk melaksanakan staffing dengan stripping. Luwu ini pelabuhan yang sudah ditinggal tadi itu terbuka untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Karena yang sekarang ini Pak, terus terang belum ada depo yang dilaksanakan di dalam kota. Karena di sisi lain Pak, barang dengan status full container atau FCL itu mungkin bisa langsung diterima oleh pemilik. Tapi kalau yang berstatus LCL itu kan perlu dibagi-bagi Pak ke pemilik-pemiliknya. Dan salah satu tempat yang kami siapkan untuk memfasilitasi itu lapangan penumpukan Pelabuhan Luwu yang akan dijadikan depo peti kemas sementara. Ini saran Pak dari kami. Terkait dengan teknis pekerjaan, mari Pak, maksudnya kita sama-sama carikan solusi. Ada pembina di sini Pak. Ada yang kelembagaan dan koperasi, ada tenaga kerja yang membina tenaga kerjaan, ada kami di pelabuhan. Kita carikan bagaimana solusi terbaik dan tidak menutup kemungkinan kami juga menerima saran dan masukan dari Bapak Ibu. Mungkin dari saya demikian Pak. Saya minta maaf
kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terkait dengan pemaparan rekan tadi, mungkin ada masukan atau arahan-arahan, kami persilakan dari Pak Camat. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin yang saya hormati KUTT atau yang mewakili, saya hormati Pak Kapolres atau mewakili, Pak Dandim atau yang mewakili, Pak Kejari atau mewakili, yang saya hormati OPD yang hadir, saya hormati Pak Camat Luwu, kemudian pengurus PKBM pengurus UPD TKBM Terbelalong di bagian, kemudian seluruh hadirin yang sama-sama hormati. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa kita dalam ruangan ini dan mencari solusi, itu dan tidak perlu pakai ketegangan. Kita kepala boleh panas, hati tetap tinggi, supaya mencarikan solusi yang terbaik. Kemudian persoalan tadi ini kita sudah diberikan pemahaman oleh UPT Luwu, pelabuhan kelas 2 Luwu, ini yang mengetahui secara teknis bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan. Tidak ada lembaga yang dipercayakan untuk mempelajari secara teknis. Ini kecuali adalah dari Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut. Kemudian pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan tadi sebelum sosialisasi pada hari ini, mungkin ada kemarin saya sempat dengar pertimbangan berdasarkan rencana awal pembangunan tangkian itu ada keputusan dari Kementerian Perhubungan Laut. Kemudian ada juga peraturan-peraturan yang mulai dari tahun 2002 kalau tidak salah. Sudah panjang ini proses ini, rencana untuk pengembangan pelabuhan sudah dari tahun 2002. Yang seharusnya bahwa kita sudah mempersiapkan itu semua, bukan nanti tahun 2023 ini baru ada kemudian itu hasil dari pemindahan. Nanti ini dari tahun 2002 sudah ada rencana awal, sudah kira-kira 21 tahun yang lalu sudah direncanakan pengembangan pelabuhan ini. Dan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tadi ini, yang teknis yang mengetahui dengan pemaparan tadi kecelakaan kita ini kan tidak tahu, tapi yang tahu dari pihak PP. Sehingga marilah kita sama-sama menghargai setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan Laut, yang dipercayakan oleh negara untuk mengelola perhubungan laut. Kemudian ada dampak seperti yang disampaikan tadi, dampak dari pemindahan ini. Nah, ini yang kita carikan solusi. Jangan juga kita, ini saya lihat, mohon maaf, kita kan ini sudah nyaman-nyaman, tidak mau keluar dari zona nyaman. Padahal dalam setiap perubahan, ketika belum tentu nyaman itu sukses, belum tentu. Ketika kita keluar dari zona nyaman, mungkin di sana ada peluang-peluang juga pekerjaan yang bisa diperoleh. Sehingga kita di sini yang diharapkan adalah mencari solusi terbaik seperti arahan Pak Bupati, agar supaya kita bisa menerima kita pemerintah mengatur itu masyarakat. Pemerintah ini mengatur supaya bagaimana dampak secara umum, dampak yang kita pikirkan juga secara umum dampaknya, bukan hanya khusus orang per orang yang dipikirkan, tapi ini dampak secara umum. Makanya pemerintah memikirkan dengan pertimbangan secara umum tadi yang dipaparkan, dampak-dampak itu dan sesuai dengan regulasi peraturan yang ada, sehingga mari kita sama-sama mendukung apa
kebijakan dari pemerintah. Itu barangkali harapan-harapan kami. Saya tidak melihat secara kewilayahan, tapi saya melihat secara umum Kabupaten Banggai bagaimana tadi perkembangan dari UPP untuk mengembangkan. Ini kan kalau kita lihat, mungkin sekarang belum terlalu padat tapi kapan. Setiap saat berkembang, kalau tidak ada solusi, tidak ada pengembangan pelabuhan, tentu juga ini akan jadi masalah yang akan rumit kalau kita tetap bertahan di kondisi sekarang ini. Sehingga tentu solusi ini juga yang telah ditawarkan tadi, bahwa ada depo, sehingga mungkin depo ini yang perlu dilegalkan secara formal, karena sesuai dengan banyak sosialisasi sebelumnya, depo di Luhuk ini belum legal, ya? Belum depo pelabuhan Luhuk, belum ada resminya pengelolaan. Maksudnya Pak, yang sekarang ini Pak, kita ada yang menyediakan depo itu, jadi yang kosong Di situ saja panas bisa dimanfaatkan supaya usaha. Ya, saya pikir juga solusi terbaik itu, sehingga tenaga kerja TKBM yang ada dulu bisa memanfaatkan depo yang telah disediakan oleh pemerintah. Terkait juga yang solusi kedua dengan persoalan pengurus TKBM sebenarnya 1 minggu. Nah, ini tinggal internal dari TKBM tersebut, kalau boleh rapat dengan internal TKBM. Kemudian bagaimana solusi-solusi yang akan di internal TKBM yang menyelesaikan. Jadi saya pikir seperti itu Pak. Maka saya terlalu panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf Ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Camat, terima kasih banyak atas arahannya. Dan mungkin masih ada kami silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, sebelumnya telah dihormati tadi. Pertama, bagus sekali pemaparannya itu. Ada yang meneliti, ada pertanyaan yang kemudian yang saya akan sampaikan terkait dengan pelabuhan. Apa RIP? Itu semua tadi pemaparan itu masih dalam RIP. Pertanyaan kemudian saya, nah bagaimana dengan keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 33 tentang rencana induk pelabuhan Luhuk Provinsi Sulawesi Tengah yang jangka panjangnya di sini sampai 2039. Nah ini siapa yang menggugurkan ini? Itu dulu. Dan semua tadi sudah bagus. Tentunya ini juga sudah melalui kajian-kajian. Persoalan dia mau tabrakan kapal itu hal yang biasa. Artinya begini, dia mau tabrakan kapal, waktu saya mau tabrakan. Apalagi bos, iya loh, makanya saya sampaikan ini ya. Apa yang menentukan ini kemudian ini sudah dipakai sampai jangka 2039. Artinya kita tidak jangan kemudian kita membenarkan seluruhnya. Ini dikatakan oleh menteri loh. Itu dulu. Terima kasih. Baik, lanjut dulu. Apa yang kali pimpinan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja. Saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Camat tadi, yang mana saya sebagai pimpinan ini kan berupa sosialisasi, dan kita juga akan membuat rapat karena sebagai anggota kita juga belum hadir, dan kita akan adakan juga sosialisasi. Yang kedua, saya meluruskan apa yang disampaikan tadi tentang RIP ini. Saya kira juga pelabuhan Tungkian ini baru merupakan konsep. Nah, di mana pelabuhan Luhuk ini sudah merupakan rencana. Nah, kita juga di sini yang mana jangka pendeknya dari 2020 sampai 2024. 2024 itu sampai 2029. Jangka panjangnya sampai
2039. Ini menjadi pertanyaan kita juga untuk merasa. Terima kasih untuk izin saya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi, Pak? Ini dulu dari APBN ini. Suara. Ini Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biar tidak pakai mic besar satu suara, jadi tidak perlu. Kembali saya coba untuk menghormati yang sudah dihormati tadi. Sebut satu-satu terlalu banyak. Jadi saya kira dalam hal ini apa yang sudah dipaparkan oleh tim teknis dari KUPP sesuai dengan undangan rapat ini sebenarnya tidak ada lagi pengkajian kembali seperti yang diajukan surat yang pertama tadi, karena sudah ada kajian teknis yang sudah dilakukan oleh instansi yang berwenang atas persoalan-persoalan teknis mengenai pelabuhan, bagaimana tata cara kapal masuk, bagaimana permasalahan dan seterusnya, itu sudah ada kajian teknis. Kita sebagai TKBM tugasnya kita bekerja, melakukan aktivitas, bukan kita mengkaji persoalan-persoalan yang sudah menjadi kewenangannya KUPP. Kalau kita mengkaji sebagai TKBM, mengkaji persoalan tugas-tugasnya KUPP, jangan jadi TKBM, jadi KUPP. Supaya dia mengkaji secara teknis persoalan-persoalan, jangan dibantah. Ini saya punya waktu. Artinya ini dia sosialisasi, bukan RDP. Ini bukan rapat dengan pendapat, ini sosialisasi. Setelah sosialisasi sudah dilaksanakan, maka kita memberi saran. Kita memberi saran, inilah yang terbaik karena persoalan-persoalan tenaga kerja. Kita sudah tidak bekerja, kalau dia pindah ke tangkian, maka kita bicarakan tentang solusi, bukan mengkanter persoalan yang sudah jadi keputusan Dirjen. Nah, inilah daerah kita tidak bisa maju karena apa yang jadi keputusan pemerintah di backup oleh masyarakat di bawah. Padahal regulasinya jelas, mereka pemegang regulasi, mereka tahu masalah yang ada, pengkajian teknis sudah mereka lakukan. Apakah kita harus biarkan kapal tak kandas terus hanya karena kepentingan pekerjaan? Ini tidak bisa. Artinya coba kita pikir sama-sama untuk kemajuan daerah ini. Masalah pekerjaan, saya sesuai dengan apa yang ditayangkan tadi di slide, itu solusi paling bagus. Kenapa? Temas dengan Tanto di Lubuk sini yang masuk kurang lebih 500 kontainer dalam 1 bulan. Dikali 650, itu upahnya kan yang kamu dapat. Sekarang kalau kapal pindah di tangkian, aktivitas bongkar muat ada kurang lebih 2000 kontainer, 1.500 sampai 2.000 kontainer per bulan. 1.000 saja yang masuk ulang ke depo, kamu sudah dapat pekerjaan 1.000 kontainer. Yang tadi hilang 600 kontainer atau 500 kontainer, kamu dapat 1.000 kontainer. Cuma pekerjaannya yang berbeda. Kalau tadinya kamu bagate, sekarang kamu bongkar. Dia punya harga juga dari 650. Kalau persoalan stacking dengan stripping, harganya berapa? 962.500, lebih besar. Jadi kehilangan pekerjaannya di mana? Bilang, salah sedikit terkait persoalan. Jadi saya pikir dalam rapat ini kita bukan mau berdebat, Artinya di dalam undangan saya sebagai ketua APBMI, undangannya saya untuk mensosialisasi tentang pemindahan pelabuhan dari Luwuk ke Tangkian. Jadi kalau bicara sosialisasi, berarti dia hanya bisa menyarankan,
Kalau pada saat dia lari dari konsep itu, dia sudah keluar dari jalur yang akan kita laksanakan pada hari ini. Jadi kita harus tetap pada konsep. KUPP harus lebih tegas, tetap pada konsep yang ada tentang sosialisasi pemindahan kegiatan bongkar muat peti kemas dari Pelabuhan Luwu ke Pelabuhan Tangkian. Hanya yang bisa diajukan saran atau pendapat. Itu saja itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu satu Pak, belum selesai bagaimana kamu sanggup tanggapi. Kamu tadi kan tidak ada yang tanggapi. Oh, jadi kasih kesempatan. Jadi sekarang saya kasih kesempatan dari UPJ Tangkian selesai. Dikasih mana rupanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan yang sebelum-sebelumnya, barangkali kalau saya menyisir satu persatu yang dihormati ini makan waktu sementara, barangkali dorong membaca kita juga yang lain. Dari kami dari pihak UPJ dalam kesempatan ini, dari awal kami didirikan, dari awal kami terbentuk, kami senantiasa membackup setiap program-program pemerintah yang ada. Kami selalu istilahnya tegak lurus dengan pemerintah, membackup semua program pemerintah sebagaimana yang sudah diprogram sebelumnya. Dan pada kesempatan ini kami hadir sebagai audiens, yang mana tema yang tertera adalah sosialisasi terkait dengan pemindahan kegiatan peti kemas. Barangkali untuk sementara sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan untuk ditanggapi dulu Pak, karena sudah beberapa saran pertanyaan. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya dari pertama kali Pak Camat, kami sangat berterima kasih dari Pak Camat sudah memberikan maksudnya kami juga saran dan masukan. Tentu ini akan bagus buat kami sehingga dalam melaksanakan suatu arahan dari pimpinan, kami juga tentu tidak lepas dari berkonsultasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini sesuai dengan tempatnya pelabuhan itu, mungkin dari Pak Camatnya juga dari kepala desa. Kami ucapkan terima kasih Pak atas saran dan masukan yang sudah disampaikan kepada kami. Selanjutnya tadi ada pernyataan dari saudara saya Ali Pak terkait dengan RIP pelabuhan Pak. Mungkin satu yang mungkin saya langsung sampaikan dulu Pak, kalau tadi disampaikannya saudara saya ini kalau kapal tabrakan tidak ada masalah Pak, saya bilang tidak Pak, tidak boleh Pak. Kalau kapal dia insiden di situ, terus kapal tidak bisa masuk di pelabuhan dulu, misalnya tilong yang melintang di alun itu Pak, bagaimana kita Pak di alun? Jadi itu mungkin Pak kiralah, karena kalaupun kapal tabrakan itu pasti ada apa-apa, itu Pak yang benar. Terus selanjutnya Pak terkait dengan RIP, perlu saya sampaikan Pak bahwa rencana induk pelabuhan itu Pak memang betul yang ini, karena ini statusnya tadi pelabuhan unitnya kita Pak, unit penyelenggara pelabuhan dulu. Nanti Tangkian juga ada RIP-nya, RIP milik Kertanya. Saya kalau disimak tadi yang saya sampaikan dari awal Pak, saya sampaikan bahwa Tangkian ini masuk wilayah potensial Pak. Potensial karena ada kunjungan kapal dan negara sudah mengelontarkan anggaran masyarakat, anggaran rakyat ratusan miliar untuk membangun itu. Dan dia ditata juga dalam konsep RIP. RIP pelabuhan dulu Pak disampaikan bahwa maksimal panjang yang bisa ditambah untuk dermaga tinggal 50 meter Pak. Sementara luas untuk lapangan penumpang tidak bisa ditambah lagi. Itu Pak ada di desain RIP yang bisa dibahas untuk pelabuhan dulu Pak. Saya belum bicara Tangkian, untuk pelabuhan dulu. Artinya untuk yang lain silakan Pak boleh dibahas di dalam RIP. Tapi dua konsep ini Pak yang merupakan fasilitas pokok dan penunjang
dermaga dan lapangan penumpukannya Pak stuck, tidak bisa diapa-apakan lagi. Mau ditambah 50 meter maksimal, itu kajian yang konsultan yang sampaikan ke kami Pak. Lapangan penumpukan memang sudah tidak bisa sama sekali Pak. Mau maju kiri kanan dengan apa-apa semuanya Pak, adanya kayak begitu Pak. Jadi itu untuk pelabuhan Luwu Pak. RIP-nya pelabuhan Tangkian yang kita bahas tadi memang dibahas untuk tadi yang disampaikan Pak Camat ini, seingat kami Pak dari zaman Pak Darto Pak, dari zaman Pak Sudarto, Bupati Pak Sudarto. Ini ada dokumen yang kami terkait lahan, bagaimana lahan itu dibahas kemudian dibangun untuk pelabuhan, pengembangan pelabuhan Tangkian, pengembangan dari pelabuhan Luwu sudah dicanangkan. Ada dokumen di kami Pak yang bagaimana itu lahan diserahkan kemudian ditanggapi pemerintah daerah pusat ulangi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk membangun fasilitas itu, menjawab dari reaksi atau respon pemerintah daerah untuk menyerahkan tanah, dijawab dengan membangun pelabuhan Tangkian. Tangkian saat ini Pak, data yang saya sampaikan tadi, dari 7,80 hektar itu Pak, yang terpakai itu baru seperberapanya Pak dari 2 perusahaan pelayaran yang melaksanakan kegiatan aktivitas Puskesmas. Sementara di Luwu Pak, dengan yang ada tadi saya bilang tadi, panjang dermaganya kita 154 meter, kalau ditambah cuma bisa 50 meter arah ke sini Pak, selatan. Kalau mau ditambah ke sananya seorang punya 3 penyelenggara pelabuhan tadi saya bilang Pak, ada di dalam situ. Ada pelabuhan rakyat, pemerintah daerah, ada pemerintah provinsi untuk pelabuhan penyeberang dan kami sendiri sebagai penyelenggara pelabuhan Kementerian Perhubungan. Itu Pak, kondisi-kondisi ini Pak yang dihadapkan yang disampaikan tadi Pak, saya terima kasih Pak. Ini dokumen betul Pak. Ini Kementerian Perhubungan dan ini RIP Pelabuhan Luwu. Di dalam ini Pak dibahas bagaimana kondisi realnya pelabuhan Luwu yang ada Pak. Dipaksakan untuk ditambah dermaganya maksimal. Kami mengusulkan Pak, kami sudah mengusulkan, tapi kajian dia finalnya cuma bisa penambahan 50 meter saja Pak. Kalau di lapangan penumpukan mungkin kita bersama-sama teman-teman TKBM juga bisa menyaksikan yang adanya memang tinggal begitu Pak. Tidak bisa ditambah lagi mau kiri atau mau kanan. Kalau ke laut, tentu kami juga menyesuaikan dengan program-program pemerintah daerah. Bagaimana kemudian teluk itu mungkin kita orang merubah jadi dermaga pun, apakah sementara itu juga harus menyesuaikan dengan program-program pemerintah daerah. Ada program terkait yang waktu pembahasan ini Pak, RIP ini dilibatkan dengan pemerintah daerah. Sehingga saya ada teman-teman dari Bapeda, ada dari Dinas Perhubungan terkait kesesuaian bagaimana itu kalau dikembangkan. Dan yang Tangkian itu tadi Pak, real 2 segmen 200 meter, 7,80 hektar, kedalaman 7 sampai dengan 12 meter LWS yang ada di sana itu menjadi aset potensial Kementerian Perhubungan. Saya mungkin langsung menjawab saja Pak terkait dengan ada kemarin pertanyaan yang tidak sempat dijawab waktu Pak Bupati sudah terkait BUP, supaya maksudnya kita langsung apakan saja. Jadi untuk keberadaan Badan Usaha Pelabuhan BUP ini Pak, kita kembali ke konsep bagaimana pemerintah pusat kemudian menyerahkan, mengklasifikasikan penyelenggaraan pelabuhan. Penyelenggaraan pelabuhan dari pusat itu dibagi. Yang pertama Pak, ada kantor kesabandaran utama. Dia pun menangani aktivitas kesabandaran, aktivitas keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan maritim. Turun di bawahnya Pak, ada kantor otoritas pelabuhan. Dia pun menangani bagaimana tentang pengelolaan pelabuhannya, tidak ke aspek keselamatan pelayaran. Dia turun di bawahnya lagi ada KSOP. Mungkin sering-sering juga dengar kantor kesabandaran dan otoritas pelabuhan. Dia menyelenggarakan pelabuhan komersial. Di situ Pak akan terbagi bagaimana di dalamnya ada regulator dan operator. Regulatornya pemerintah dan operatornya itu BUP. Jadi BUP ini bukan apa, bukan hal yang baru Pak, karena memang konsep pengelolaan pelabuhan itu disandingkan antara regulator dan operator. Yang paling terkecil Pak kami UPP. Jadi operator dan regulatornya dieksekusi oleh 1 orang. Masih ganda Pak. Regulator, operator kami Pak. Sehingga itu pelabuhan Pak belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Saya kasih contoh Pak yang gampang. Mungkin kita bisa melihat bagaimana sistem pengelolaan bandara. Bagaimana Angkasa Pura masuk di dalam situ. Angkasa Pura itu bagian dari badan usaha Pak. Dia bisa mengembangkan pelabuhan. Kalau bandara yang di Luwu ini penyelenggara bandar udara saja Pak, belum masuk Angkasa Pura. Bagaimana dengan Makassar Pak? Yang masuk Angkasa Pura mengembangkan pelabuhan. Sekarang yang dilakukan BUP itu sekarang Pak.
yang ada di tangkian itu Pak bukan hadir dengan sendirinya Pak. Diseleksi juga bagaimana BUP yang bisa masuk dan konsepnya bagaimana Pak. Yang perlu kita ingat juga Pak, BUP sudah lama masuk di sini Pak. Bagaimana BUP pemanduan, supaya mungkin saudara-saudara juga kita paham, BUP pemanduan sudah lama Pak. Donggi seluruhnya kapal yang bawa barang sangat berbahaya itu harus dipandu Pak untuk bisa dia sandar dan keluar di pelabuhan. Dan yang melaksanakan itu Pak, Badan Usaha Pelabuhan Pak, Pelindo. Ada Transio Maritim, BUP sudah lama di sini Pak. Cuman mungkin pengklasifikasiannya mungkin yang kita belum terlalu apa Pak. Ada BUP untuk melayani pemanduan, ada pengelolaan pelabuhan, ada operasional pelabuhan. Yang kita ini yang dilayani ulangi dia pengelolaan lapangan penumpukan. Jadi yang sekarang Pak, pelabuhan potensial tadi yang saya bilang tangkian, ini bukan cuma tangkian saja Pak. Evaluasi 2 tahunan tadi yang saya bilang itu dievaluasi oleh pemerintah mana-mana yang bisa masuk Badan Usaha Pelabuhan. Dan yang sekarang dibangun itu sebagai bentuk dari konsesi yang diberikan kepada negara. Dia bangun itu sana, dia membayar dan yang berkontrak sekali lagi mungkin rekan-rekan sudah pegang kontrak bukan kantor UPP, Kementerian Perhubungan SETI, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Cuma kebetulan tempatnya di tangkian dan pengelola pelabuhannya kami kantor UPP kelas 2. Mungkin itu Pak tambahan dari kami. Demikian. Sedikit ini sesuai dengan data. Kita jangan berasumsi bahwa data Pelabuhan Luhuk itu lebih luas daripada tangkian. Di sini 150 dulu. Tangkian di 88 meter. Mungkin tadi ini Pak, kita juga ini ada data. Coba kita jangan ada asumsi begini. Dengan pemaparan Bapak tadi, kemudian diletakkan bahwasanya kesempatan tadi dengan ada RP ini. Instruksi dulu. Pak. Jadi kemudian ini ada unsur kepentingan dari pengusaha. Ini ada unsur kepentingan dengan pemaparan Bapak tadi. Benar diwakilkan dengan adanya ini, RIP ini. Karena ini kan ada unsur kepentingan di dalam ini. Unsur kepentingan dari pengusaha yang kemudian tidak melihat kita ke bawah. Kan Bupati sudah sampaikan memang bukan milik kewenangan daripada Bupati Banggai. Kalau kemudian dipindahkan ke sana, nanti kemudian imbasnya akan ke masyarakat luas, harga akan naik. Kan bukan tanggung jawab Bapak juga ini. Itu dulu yang harus kita pikirkan. Tidak serta kemudian mau dipaksakan. Kan juga begitu. Artinya begini, melalui forum ini nanti kita akan dapatkan, kita pengurus TKBM akan dapatkan beserta anggota TKBM dan kita undang juga PPT. Nanti akan kita sampaikan dan kita sampaikan ke Bapak Banggai hasil dari sini. Instruksi Pak. Artinya tadi saya sudah sampaikan dalam hal ini sosialisasi, bukan pengkajian teknis. Kalau pengkajian teknis itu sudah ada kajian dari bapak-bapak. KPP harus lebih tegas. KPP harus lebih tegas. Kalau menyangkut pengkajian masalah teknis, kalau yang masalah pengkajian masalah teknis, itu bukan wilayahnya TKBM. Yang saya hormati semuanya yang sudah diberikan, ya sahabat saya, orang saya, Om Pak, Om Ale, ya mungkin kita sering kumpul, kita sering ketemu ya. Yang tahu saya pasti tahu. Saya mohon maaf sekali tadi, saya bersuara agak keras. Di pertama, tujuannya cuma satu, jangan pakai. Saya sempat bicara, ada lah malam-malam sempat ngomong di rumah. Coba kita menempatkan posisi. Dan saya sudah melakukan itu.
bagaimana kalau saya di posisi sini, bagaimana kalau saya di posisi sana. Saya sudah lakukan dua-duanya. Bagaimana kalau saya sedang di posisi rekan-rekan di tangkian, oh ya harapan saya mau sekali bagaimana cepat pindah ke sini. Di sana itu demikian. Ya, kemudian saya kembali, saya sebagai penegak hukum, saya berdiri di tengah. Kita sudah punya aturan. Ada bagian yang membidangi, sudah ada yang diberi kewenangan oleh pemerintah begitu. Ya. Kalau ada yang tidak terima, negara ini tidak menerima segala bentuk pemaksaan kehendak. Ya kan? Kalaupun memang ada keputusan yang kita tidak suka atau kita tidak terima, ada jalurnya masing-masing. Ya kan? Silakan ditempuh itu. Saya sempat ngomong begini, salah besar dan betapa bodohnya kita ketika hal ini kita jadikan benturan antara tangkian dengan luwu. Sampai bawa harus begitu goblok bener. Maaf ya. Kenapa? Ini berhadapan dengan yang punya kewenangan dari negara. Kalau ada yang tidak diterima, bukan ke sini, jangan berhadapan seperti ini. Siapa yang dirugikan? Pak Kapolda kemarin berkunjungan. Apa pesan beliau? Kita akan tahu betapa mahalnya sebuah keamanan ketika sudah terjadi konflik. Itu mahal harganya. Ya. Insiden kemarin sempat, tapi kayaknya sudah selesai. Ada lagi korban kan? Bukan korban dalam bentuk luka atau korban dalam bentuk diproses secara hukum. Itu belum selesai kan? Sayang sekali untuk dilihat seperti itu. Saya tipe penegak hukum yang tidak suka memenjarakan orang. Ya. Karena sebenarnya masih ada solusi. Ya, jadi sekali lagi sampaikan, kita tidak menerima segala bentuk pemaksaan kehendak ataupun perbuatan apapun itu yang memang melanggar hukum, pasti kita tindak. Kami mengawal di sini, ya, di sini sahabat-sahabat saya semua juga di situ, walaupun mungkin tidak semua yang pernah ketemu ya. Di sini juga ada. Ya, demikian dari kami, tolong saling menjaga kondisivitas. Mahal Pak harga keamanan itu. Coba lihat di belahan dunia lain. Saat ini sedang perang. Ya, kita aman, mahal itu. Tolong dijaga sama-sama. Cobalah kita. Ini sedang semua orang tua semua Pak. Ya, mungkin itu pesan dari kami Pak. Saling menjaga ya. Udah sampaikan lewat jalurnya. Saya percayalah, pasti merasa benar. Iya benar Pak, kita punya data. Misalnya ambil keputusan, ya Pak kami juga silahkan ada jalurnya. Ya, kami sangat siap untuk kali ini. Ya, coba kita kasih kesempatan, silakan. Saya memberikan kepada moderator dan moderator. Baik, makasih. Mungkin ada dari Pak Kabak Hukum. Dipersilakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semua. Iya, hormati pimpinan Bapak dan Bapak-bapak yang mewakili Forkopimda, Bapak Ibu pimpinan OPD yang sempat hadir, Pak Camat Kito, Camat Lut, dan juga saudara-saudaraku yang tergabung di TKPM Lalong dan UPBDM Kekia. Jadi kita duduk di sini tentunya ingin menyelesaikan masalah, kan begitu pimpinannya. Siap. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan masalah, berarti kita harus berada pada satu sisi yang sama. Kalaupun kita tetap berharap-harapan, tentunya tidak keluar dari masalah. Itu kan logikanya. Saya di sini tidak tahu persis yang mana TKBM Lalong, yang mana UPBJM. Tapi saya ingin menyampaikan kajian-kajian hukum yang kemudian saya melihat persoalan ini. Artinya kalau di pemerintah kita punya aturan terkait dengan bagaimana kebijakan atau keputusan yang ingin kita lahirkan. Jadi kita punya Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Setiap pemerintah melakukan tindakan, melakukan keputusan harus disampaikan kepada masyarakat. Itu diatur di dalam undang-undang, itu disyaratkan 10 hari kita sampaikan
menyampaikan semua tindakan kebijakan yang ingin kita lakukan kepada masyarakat. Kemudian di dalam undang-undang itu disampaikan bahwa ketika kita ingin melakukan tindakan, maka harus disosialisasikan. Sosialisasikan tidak bisa tanpa ada tatap muka, dan sosialisasinya harus menghadirkan perwakilan, minimal perwakilan dari pihak. Sehingga kalau kemarin saya melihat bahwa dari teman-teman UPP masih ada pihak yang tidak hadir, maka memang belum tercapai tahapan sosialisasi itu, sehingga dapat dianggap bahwa apa yang kita lakukan belum sesuai dengan regulasi. Karena di situ tidak ada, di dalam undang-undang ini tidak ada sosialisasi melalui Facebook apa semua, tapi memang harus melalui proses tatap muka, rapat dengan pendapat, walaupun hanya satu perwakilan dari pihak sebelah, maka dianggap sudah melakukan sosialisasi. Artinya apa? Bahwa pertemuan hari ini memang sangat penting. Artinya kalau kita kembali ke regulasi ini sudah harus dihitung Pak UPP, bahwa ini kita sudah melakukan tindakan sesuai dengan prosedur. Artinya 10 hari ke depan dalam hukum itu sudah inkrah kebijakan yang ini kita lakukan. Artinya sudah memenuhi standar di dalam aturan yang berlaku. Sebenarnya saran konkret kami bahwa ketika kebijakan yang sudah disosialisasikan itu tentunya kita harus melihat apakah masih ada ruang-ruang kebijakan untuk seperti apa kita bahas. Kalau lebih ideal, kalau kemudian kita di sini, opsi 1 seperti ini, opsi 2 seperti ini, itu yang kemudian harus kita tempuh. Tapi tindakan pemerintah akan berlaku efektif selama 10 hari, itu di dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, kalau kemudian kita biasa mendengar, oh ini ketentuannya pakai ini, oh ini ada aturan begini. Jadi itu ada di dalam hukum. Jadi kalau sumbernya sama, kebijakan yang lain itu sudah sama, kita akan melihat di dalam hukum itu ada namanya asas hukum, les posterior de priori. Peraturan ketentuan yang baru mengesampingkan peraturan ketentuan lama. Kalau sumbernya sama, kalau sumbernya dari Dirjen Perhubungan Laut, maka itu les posterior derogat priori. Peraturan kebijakan baru mengesampingkan peraturan kebijakan lama. Jadi itulah yang kemudian kita jadikan pedoman, sehingga pimpinan rapat sudah bisa mengambil simpulan-simpulan terkait dengan kebijakan yang ini kita lahirkan. Saya pikir ini yang mungkin kita dapat sampaikan, dan nanti sambil berkembang kita bisa memberikan. Mohon maaf kami hanya bisa menyajikan dari optik yuridis kami, kacamata hukum kami terkait dengan permasalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas arahannya. Itu dari Sangken Trans Ibu Kais, mungkin masih ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sesurga semua kita. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya juga sama dengan teman-teman langsung yang terhormat semua sudah. Saya langsung ke pokok persoalan. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan tindak lanjut rapat kemarin. Saran dari Bapak Bupati untuk diselesaikan secara internal dalam artian tidak melibatkan pihak-pihak yang tidak masuk dalam proses ini. Yang kedua, yang menjadi persoalan kemarin itu terkait dengan upah. Jangan sampai Pak Bupati sampaikan karena tugasnya pimpinan daerah karena sudah menyangkut kemaslahatan umat, maka beliau turut serta di dalam. Kalau persoalan kepelabuhanan secara teknis tadi sudah disampaikan oleh pihak otoritas, itu saya pikir memang sudah sedemikian. Kita tidak bisa menyebut lagi yang lain-lain karena itu memang ahlinya mereka, pertimbangan dari sisi teknisnya. Nah, persoalan sekarang harusnya yang kita mau bicarakan, yang pertama bahwa yang kemarin Bapak sampaikan, kalau menyangkut kemaslahatan, apakah dengan perpindahan ini tidak menimbulkan persoalan baru dalam artian memberatkan masyarakat, ujungnya kepada masyarakat. Karena kenapa? Ketika menambah kos di dalam kegiatan
bongkar rumah, maka ujung-ujungnya harga akan naik. Itu yang harus kita selesaikan yang pertama ini. Yang kedua, saya pikir tidak ada persoalan antara TKBM Teluk Balong dan UJP, karena tadi sudah terwakilan dari UJP, beliau legowo untuk menyampaikan mereka mengikuti aturan yang ada. Artinya apa? Di dalam aturan memang yang dikatakan satu pelabuhan adalah satu TKBM, satu koperasi TKBM, tidak ada dua. Dan untuk informasi, Kabupaten Banggai ini hanya tiga TKBM yang legalitas formalnya memang diakui negara, yaitu Pelabuhan Bunta, Pelabuhan Bagaimana, dan Pelabuhan Luwu. Persoalannya dengan menjadi tanya-tanya. Nah, yang kemarin, minta maaf kalau saya kilas balik sedikit, yang menjadi salah satu tuntutan dari teman-teman TKBM dan keterkaitan dengan banyak perut-perut yang akan menuntut dalam hal ini. Nah, kita kembali lagi ke aturan bahwa ini persoalan yang kita harus pertanyakan kepada TKBM Teluk Balong, apa yang menjadi kesusahan mereka. Misalnya ini saya punya apa yang menjadi kesusahan teman-teman di TKBM Teluk Balong ketika hal ini dipindahkan dari Teluk Balong ke Tangkian, karena di Tangkian itu tidak ada TKBM lagi, cuma satu yang sah. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan UJP, ini unik. Namanya yang sering saya katakan kemarin, antara mama dengan anak. Saya pikir insya Allah anak ini anak yang patuh dan anak yang taat kepada mamanya. Buktinya dengan kata-kata dari Pak Wakil tadi dari UJP luar biasa. Cuma 2 kalimat kalau saya tidak salah, dan itu sudah menjadi inti bahwa mereka siap menjadi anak yang baik. Di dalam ketentuan SKB ada salah satu klausul di situ, di ayat disebutkan bahwa UJP ini adalah alat kelengkapan TKBM. Jadi memang wajib ada di dalam ketentuan aturan, wajib ada. Tetapi yang ngurus ini, yang atur ini adalah induk. Itu mungkin nanti dipertajam lagi dari dinas yang lain yang terkait dengan hal itu. Jadi yang menjadi persoalan sebenarnya kemarin kita harus bahas hari ini, jangan melebar. Kemudian yang punya hak ngomong keras ini harusnya yang TKBM sama yang instansi ini. Sehingga apa solusi yang akan mereka keluarkan? Kalaupun dari yang lain tidak ada masalah karena diundang, saran-saran konkretnya apa gitu? Yang menjadi menyejukkan, tidak justru menjadi memecah belah. Buktinya anak dan mama anak aman, tetangga yang ribut. Nah, ini persoalannya. Kemudian yang berikut, ini yang kita cari persoalan itu, sehingga insya Allah saya berharap dengan teman-teman semua dari yang terkait di SKB tidak ada lagi berikutnya lagi. Jadi memang betul-betul kita selesaikan sesuai dengan tugas pokok fungsi. Dan tadi itu Pak Camat bilang kepala bisa panas tetapi hati kita tetap tenang. Dan yang paling inti sekali lagi saya ulang, jangan sampai menimbulkan kos terhadap harga barang yang semakin naik ketika ini dilakukan pemindahan. Untuk sementara demikian Pak Pimpinan Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu atas dan sarannya. Kami persilakan dari Dinas Koperasi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kami. Hormati Bapak Ibu yang sama pada kesempatan pada hari ini. Sebenarnya untuk persoalan yang hari ini sudah beberapa kali didapatkan. Saya ingat pada bulan kemarin didapatkan di dinas kami, dinas koperasi, dengan yang terkait bersama dengan Forkopimda. Selanjutnya rapat di OPP. Kemudian untuk membahas khusus ini. Saya berkomunikasi terus dengan OPP berkaitan dengan surat yang ada, surat yang dari Pak Bupati ke Dirjen, dan demikian kita bahas yang ada, di mana surat yang ada itu dikatakan bahwa untuk dilaksanakan sosialisasi dalam 1 bulan. Ini hampir 1 bulan ya diperlukannya, dan kami hanya memandang dari segi kelembagaan, ya, di mana TKBM Teluk Balong maupun UPJ merupakan anggota koperasi yang merupakan binaan kami.
dan terus melaksanakan setiap tahun buku yang berlangsungnya ada. Jadi kami mengenal dari segi kelembagaan yang ada, di mana harapan kami dengan apa yang disampaikan oleh Pak Patip pada rapat yang lalu, agar ada solusi yang baik ya untuk persoalan ini, agar segera diputuskan dengan berbagai macam pertimbangan teknis, khususnya dari yang memiliki kewenangan yaitu KUPP, kami dari dinas yang terkait dalam hal ini dinas koperasi yang sebagai ranah dan sebagai wacana sebagai kami sebagai lembaga saja. Harapan kami agar dapat diputuskan yang terbaik sesuai dengan pertimbangan yang telah disampaikan tadi dari pembicaraan ada. Demikian dari saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih atas arahan dan saran-saran dan dibuka. Jadi solusi kami tadi di situ ada juga kajian teknis. Sekarang saya tanyakan ke PKBM apa diterima atau tidak. Kalau tidak, saya mohon juga alasan-alasannya. Jadi Pak, ada tambahan sedikit saya. Oke. Sebelum ada masukan dari Ketua PKBM, izinkan saya memaparkan sebuah. Jadi begini Pak. Jadi nama saya Almian, Sekretaris SBTN. Nah, solusi yang KUPP arahkan ke kita atau solusi yang dikeluarkan oleh KUPP itu solusi yang mematikan kita sebagai serikat buruh transport SBTN. Nah, wilayah pekerjaan kita itu ada di Depo 178 anggota kita ada di situ. Nah, bagaimana solusi itu muncul? Sedangkan di situ itu di Depo itu ada serikat buruh, ada SBTN, Serikat Buruh Transport Nusantara, yang saat ini sudah tercatat di Dinas Desa Petrans. Jadi saya anggap bahwa apa yang solusi dikeluarkan oleh KUPP itu berarti mematikan pekerjaan kita Pak, mematikan. Kenapa saya bilang mematikan? Karena di situ di wilayah Keskup Pelabuhan ada pekerja transport di situ. Bagaimana TKBM mau masuk di situ? Saya rasa coba berpikir bagus-bagus Pak KUPP. Ini ada unsur kesengajaan Pak. Mereka tidak undang kita sebagai buruh transport. Tidak ada unsur kesengajaan mau dari pihak perusahaan mau dari pihak KUPP. Saya juga bingung. Kita di situ di wilayah pelabuhan ada serikat buruh SPTN yang bekerja selama ini, bekerja selama puluhan tahun dari ayah-ayah kita sampai kakek-kakek kita. Bagaimana bisa dari TKBM mengambil hal itu? Dari pihak solusi dari KUPP mengambil hal itu? Itu kan salah. Sama saja mereka mematikan semua kita di situ yang dari SPTN 178 orang. Jadi Pak Kepolisian dan pemerintah mungkin pikirkan itu. Jangan pikir TKBM-nya juga, tapi pikir kita juga yang di bawah. Yang ngurus transportnya. Selama ini kita bekerja bagus-bagus. Nah tiba-tiba muncul dari KUPP, ambil alih pekerjaan kita. Ya baik, sudah. Tidak bisa Pak. Maksud saya anggap apa yang menjadi putus KUPP itu tidak membuat kita sebagai buruh transport. Terima kasih. Silakan Bos. Terima kasih. Mungkin terkait dengan solusi yang ditawarkan, kita dari pengurus, saya selaku ketua, saya juga akan menyampaikan kan dari awal tadi akan kita lakukan sosialisasi kepada anggota yang mana solusi. Kalau misalnya unik. Ya jadi kemarin ini yang rapat ketiga itu sosialisasi ketiga kalau kamu hadir sudah dipaparkan ini mungkin sudah rapat sama anggota. Nanti sudah yang kelima ini baru kamu hadir, jadi mengembang waktu nanti Pak. Sebenarnya kalau kamu hadir yang rapat undangan rapat ketiga dan keempat itu, kan ini kita punya kajian sudah disampaikan, tapi nyatanya tidak hadir. Ya. Jadi artinya begini, yang mengurangi rasa hormat. Kami dari TKBM artinya mau rapat internal dan kita akan sampaikan bapak-bapak kita menghadapi pelanggan atau terkait persoalan ini dan kita akan undang juga unit sebagaimana unit sebagai artinya kerjasama antara kita dengan unit. Iya harus. Ya kita akan undang unit itu merapati bersama solusi apa yang kita tawarkan kepada mereka. Unit itu harus dengar ibu apa yang ibu bilang. Jadi di sini terbuka semua karena keakuran, akurnya tidak ada antara unit dengan ibu. Sebenarnya pemindahan tidak ada masalah sebenarnya. Kalau akur,
Jangankan pemindahan, biar tidak ada pemindahan bisa hidup merekomendasikan dari sana kerja di sini kerja sana bisa. Cuma karena tidak akur hingga begini. Silakan Pak, kita tunggu. Kira-kira kapan rapatnya sosialisasi dengan induk dengan unit. Tapi kalau diundang unit juga Pak, supaya selesai. Ya, ini kapan kira-kira supaya atau nanti kita mengundang harus diputuskan saya kapan? Karena kemarin kita diputuskan Bupati juga hari ini. Karena ini jangka waktu 1 bulan surat video ini sudah lewat. Kamis begini. Ya, Kamis begini. hari Kamis. Iya, maka saya kata. Jadi hari Kamis Pak? Ya, siap. Tolong diundang unit juga, ya, supaya dapat selesai. Kita menunggu hasilnya, kita sama-sama laporkan ke Bapak Bupati dan kita melaporkan juga ke Dirjen Pak. Karena waktu yang kemarin 1 bulan belum selesai, ya, sudah lewat waktu itu. Mungkin masih ada saran-saran dari Bapak-Bapak. Ada terakhir Pak. Terakhir. Saya hanya menyarankan kepada KUPD sesuai apa yang dijelaskan oleh Kabak Hukum Pemda bahwa aturannya itu jelas. Kalau mereka melaksanakan rapat dengan antara induk dengan unit, maka waktu yang ditetapkan sesuai dengan aturan atau undang-undang yang mengatur hanya batas waktu 10 hari. Sosialisasi itu sudah harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Kabak Hukum Pemda. Artinya saya cuma mengingatkan, bukan saya hanya mengingatkan bahwa itu adalah aturan yang diatur oleh undang-undang. Pernyataan beliau ini sebenarnya tidak fundamental di soal hanya kayak masih spekulasi tanpa memikirkan efeknya. Jadi keputusan dari kami dari PKBN yang sudah kami sampaikan, bahwasanya ini yang kami akan rapatkan dulu. Ya, jadi sudah Pak, sudah. Jadi dari kami Pak dari PKBN kita sudah putuskan bahwasanya kita akan rapat dengan pihak UMPJ. Dan hasilnya hari Kamis kami tunggu kita sama-sama laporkan ke Bapak. Baik, terima kasih. Dan mengucapkan alhamdulillah rapat sosialisasi terkait dengan kegiatan ketika Mas yang akan dilaksanakan dari Pelabuhan Blok